Memang ada faktor hormonal dan perlu diketahui juga asam urat itu bukan suatu hal yang tidak baik ya. Jadi asam urat itu masyarakat perlu tahu bahwa asam urat itu punya fungsi yang sangat penting dalam tubuh kita ya. Jadi dia tuh semacam housekeeping ya. Jadi dia menjaga tubuh kita tuh dengan baik, dia menjaga keseimbangan metabolisme juga sebenarnya ya. Dan yang perlu diketahui juga beberapa penelitian juga menunjukkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya Dr. Adeliana Rizky Kurniasari di program My Dokter. Pada program podcast kali ini telah hadir bersama saya Dr. Dimas Hudi Aryadi, spesialis penyakit dalam, salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Sultan Agung. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik kabarnya dok. Oke, semoga sahabat Sultan di rumah sekalian kabarnya juga baik semuanya ya. Kali ini kita akan membahas dengan tema rematik asam urat. Kebetulan kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari para netizen atau sahabat Sultan di rumah yang kita akan bahas kali ini ya. Oke, kemudian apa sih dok rematik asam urat itu? Terima kasih Dokter. Ya, mungkin saya sapa dulu sahabat-sahabat Sultan ya. Jadi memang saya berterima kasih sekali nih pada pagi hari ini diundang buat ya sharing lah ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan dan ini kasus yang paling sering terjadi atau ditanyakan terutama di bidang reumatologi ya, karena saya spesialis penyakit dalam. Salah satu bidang yang kita tekuni itu adalah bagian reumatologi ya, dan reumatologi itu dia mencakup untuk penyakit yang masyarakat awam itu sebut sebagai penyakit rematik asam urat ya. Jadi memang kalau berbicara masalah penyakit rematik asam urat itu sebenarnya terminologi yang paling pas itu adalah gout arthritis ya gitu. Dan itu sangat berbeda sekali dengan pemahaman yang di masyarakat itu menyatakan bahwa penyakit asam urat itu kalau terjadi peningkatan kadar asam urat ya. Jadi peningkatan kadar asam urat itu sendiri tidak serta-merta akan menyebabkan suatu penyakit yang kita sebut sebagai penyakit artritis atau radang sendi akibat peningkatan kadar asam urat. Nah, jadi kapan kita bilang itu menjadi suatu penyakit rematik asam urat atau artritis gout? Apabila kalau memang terjadi manifestasi klinis ya, yakni adalah peradangan pada sendi ya, terutama paling sering adalah sendi di kaki ya, jempol kaki. Tapi kalau misalnya peningkatan kadar asam urat saja, misalnya nggak sengaja nih kita ngecek terus di lab ternyata ada peningkatan kadar asam urat, tapi tidak ada gejala klinik, nah itu belum kita masukkan sebagai kategori penyakit artritis gout itu sendiri ya, tapi masih dalam kondisi hiperurisemia atau peningkatan kadar asam urat di dalam darah. Ya mungkin itu sih yang perlu kita perbaikilah pemahaman tentang penyakit rematik asam urat atau artritis gout itu sendiri ya. Baik dokter, jadi yang dikatakan gout arthritis itu yang sudah memiliki manifestasi klinis nih dokter. Ya, betul. Tidak semerta-merta dari hasil lab ternyata asam uratnya tinggi sudah dikatakan gout arthritis. Betul. Oke, kemudian pertanyaan netizen berikutnya nih dok, para sahabat Sultan menanyakan bagaimana sih dok gejala rematik asam urat itu? Ya. Jadi memang gejala rematik asam urat atau artritis gout ya memang paling umum itu adalah peradangan sendi ya. Dan sendi paling banyak itu lebih dari 90% itu biasanya mengenai di sendi jempol kaki ya gitu. Jadi itu khas sekali atau kita sebut sebagai podagra biasanya seperti itu. Dan dia nyerinya sangat nyeri sekali. Jadi akan ada peningkatan nyeri itu dalam 24 jam itu intensitas nyerinya itu meningkat sangat dramatis ya. Jadi ini yang membedakan dengan berbagai nyeri sendi yang lain ya. Jadi kalau ada terminologi atau sebutan khusus lah buat penyakit gout ini adalah disease of king ya. Disease of king dulu mengenai para raja-raja dulu ya awal ceritanya, karena raja-raja dulu itu dia sering makan tinggi protein ya, protein purin misalnya, kemudian tinggi gula ya, fruktosa misalnya. Nah itu akan menyebabkan penyakit gout ini gitu ya. Dan juga disebut sebagai king of disease ya, jadi rajanya penyakit. Kenapa seperti itu? Karena gout arthritis itu nyerinya nyeri hebat ya. Jadi kalau misalnya kita tanyakan kepada pasien nyeri sendinya itu dikasih
level 0 sampai 10 dia pasti langsung bilang ini 10 dok nyerinya gitu. Jadi benar-benar nyeri sekali. Dan itu peningkatan nyeri kurang dari 24 jam. Berbeda mungkin dengan nyeri-nyeri yang lain ya. Nyerinya mungkin gradual atau bertahap pelan-pelan dia nyeri gitu. Tapi kalau asam urat dalam 24 jam dia nyerinya langsung hebat. Misalnya mungkin gradasi nyeri awalnya nilainya 2 ya. Levelnya level 2 ya. Ya kalau kita lihat ada mungkin kayak pedes-pedesan gitu ya, ada level yang 2, 15 gitu ya. Kalau kita buat nyeri dari 0 sampai 10, awal nyerinya 2, dalam 24 jam bisa jadi 10. Jadi sangat cepat sekali nyerinya. Gitu. Oh, luar biasa gitu. Penyakit raja-raja gitu. Iya, penyakit raja-raja dan rajanya penyakit raja-raja. memang karena nyerinya sakit sekali. Iya. Baik, kemudian untuk penyebab dari rematik asam urat itu seperti apa gitu dok? Dan biasanya terkena di rentang umur berapa? Ya memang penyakit rematik asam urat ini multifaktor ya. Jadi tergantung banyak hal yang berkontribusi di sana ya. Salah satunya adalah genetik. Biasanya kalau orang tuanya mengalami gout arthritis ya, biasanya anak-anaknya punya kemungkinan atau kans besar untuk mengalami gout arthritis itu sendiri ya. Terutama pada gen-gen yang memetabolisme purin ya. Kemudian yang kedua bisa juga penyakit-penyakit asam urat ini disebabkan oleh hal-hal lain ya. Jadi kalau kita kembali ke awal bahwa patofisiologi atau cerita awalnya penyakit ini tuh bisa jadi primer ya. Primer itu artinya dia penyebabnya tanpa penyebab penyakit lain. Jadi murni penyakit arthritis gout itu sendiri ya. Nah itu biasanya idiopatik, artinya tidak diketahui penyebabnya. Lebih banyak ini kontribusinya ada faktor genetik ya. Dan yang kedua adalah akibat penyakit lain, misalnya kayak penggunaan obat-obatan tertentu meningkatkan kadar asam uratnya ya. Kemudian juga bisa karena penyakit malignansi ya, keganasan itu juga bisa meningkatkan kadar asam urat ya. Jadi tergantung penyebabnya juga gitu ya. Jadi penyebabnya ini bisa primer, bisa sekunder. Primer artinya memang dia penyakitnya berdiri sendiri ya. Sekunder artinya penyakit arthritis gout ini disebabkan oleh hal lain ya gitu. Jadi seperti itu. Nah memang ya kita mesti evaluasi dulu ya penyebabnya apa. Tapi paling umum di masyarakat sih biasanya memang banyak faktor genetik, kemudian faktor metabolisme ya, kemudian juga intake atau makanan yang dimakan ya. Jadi faktor diet itu juga penting sekali. Di lain itu ada beberapa faktor misalnya kayak obat-obatan dan lain-lain ya gitu. Dan biasanya rentang umurnya bervariasi sih gitu. Jadi memang mulai memasuki usia dewasa itu mulai muncul gejala-gejala tersebut. Dan kita lihat kecenderungan bahwa masyarakat sekarang ini di usia muda itu sudah mengalami berbagai macam gangguan metabolisme ya. Salah satunya juga metabolisme urat ini ya. Ya itu biasanya di usia muda sekarang kita udah bisa temuin. Kalau dulu mungkin usia ya mungkin masuk 40-50 tahun ya yang banyak mengeluhkan, tapi sekarang usia-usia muda di bawah 30 tahun tuh beberapa kasus kita sudah menemukan ada yang mengalami arthritis gout ini sih. Sangat disayangkan gitu dokter, jadi usianya semakin muda sekarang. Betul. Iya, sangat disayangkan. Kemudian ini ada yang menanyakan sebuah cerita nih dok. Saya setelah makan kacang panjang, kopi, ternyata kesemutan dan sakit di bagian kaki. Apakah kacang panjang kopi tersebut dapat memicu asam urat? Itu pertanyaannya mungkin seputar makanan apa yang memicu dan harus dihindari pada penderita rematik asam urat itu gitu dok. Iya betul. Jadi kalau kita lihat kasus yang disampaikan tadi ya sebenarnya kita evaluasi dulu ya, apakah benar ya makan kacang atau minum kopi itu menjadi penyebab langsung ya. Bisa jadi mungkin dalam akumulasi. Jadi kan penyakit akumulasi ya, biasanya nyeri itu akan muncul, artritis itu akan muncul ketika asam urat itu lebih dari 9 ya. Nah kalau misalnya hal itu terjadi tidak dalam satu waktu, biasanya akumulasi makanan beberapa waktu terakhir. Nah itu kita juga harus gali. Jadi nggak langsung gara-gara satu makanan tertentu langsung menyebabkan kambuh atau gejala akut dari asam urat itu sendiri ya. Jadi mesti dievaluasi sih. Dan makanan-makanan yang sekarang itu kita dari berbagai jurnal penelitian itu sudah menyampaikan rata-rata itu seragam mengatakan bahwa makanan yang memicu penyakit asam urat ini adalah makanan tinggi purin ya. Biasanya itu di makanan-makanan seperti seafood ya, seafood yang tidak bertulang tuh biasanya kayak kerang gitu ya, siput gitu ya, atau ya makanan kayak cumi gitu. Nah itu menjadi salah satu penyebab. Selain itu juga makanan-makanan fermentasi. Tapi memang kita
seringkali melihat polanya berbeda tiap orang ya. Jadi kita di sini biasanya diskusi sih sama pasien, kita cek makanannya apa aja yang bisa memicu. Dan yang pasti itu adalah tinggi fruktosa ya. Fruktosa itu gula dari buah ya. Jadi buah-buahan yang manis, corn syrup itu paling penting sekali ya. Corn syrup itu sirup turunan dari gula jagung ya. Kemudian juga minuman-minuman bersoda yang tinggi glukosa, kemudian paling sering lagi itu biasanya jus-jus buah yang kemasan ya. Nah, itu juga salah satu pemicu yang paling sering ya yang terjadi. Kalau makanan-makanan fermentasi itu biasa banyak yang makan tape sih, yang mengeluhkan memicu sebagai penyebab asam urat itu sendiri sih. Jadi banyak sekali nih Dok, apalagi akhir-akhir nih beberapa tahun semakin banyak proses food yang Ya, ada betul. dijual di pasaran, kemudian otomatis nutrisi dari kandungan makanan tersebut juga dipertanyakan gitu. Iya, benar. Oke, kemudian tadi kan makanan yang memicukan nih Dok. Kemudian makanan yang direkomendasikan sekarang untuk penderita rematik asam urat. Ya, jadi ini juga cukup unik ya. Mungkin kalau teman-teman medis itu tertarik pada sebuah jurnal dirilis tahun 2022 ya, itu jurnal nutrisi tentang diet yang memicu hiperuricemia. Hiperuricemia itu peningkatan kadar asam urat, tapi bukan memicu arthritis gut ya, jadi perlu dibedain. Jadi memang itu data-datanya cukup conflicting ya. Jadi conflicting itu artinya ada yang memang memicu, ada yang memang ternyata di beberapa populasi itu nggak memicu peningkatan kadar asam urat ya. Jadi memang ini sedikit susah untuk kita generalisir ya gitu. Jadi memang tapi makanan-makanan secara umum yang memang direkomendasikan untuk dimakan itu sebenarnya tidak ada secara khusus ya. Tapi lebih kepada moderasi makanan. Moderasi makanan itu adalah diet seimbang ya, artinya tidak terlalu berlebihan dan mix ya, jadi bermacam-macam. Dan saya seringkali juga banyak pasien itu beranggapan atau menyalahkan diet banyak sayuran itu menyebabkan asam urat ya. Ya itu tidak ada jurnal penelitian yang mendukung hal itu. Bahkan di Perhimpunan Rheumatologi Indonesia itu sendiri kita malah mensupport untuk seseorang itu makan makanan tinggi serat ya. Karena serat itu ternyata juga kalau kita banyak makan serat itu ya, jadi fiber itu akan memberikan lingkungan yang baik buat usus ya gitu. Yang mana usus itu juga punya peran besar dalam metabolisme, terutama metabolisme glukosa ya atau fruktosa. Nah, di situ mengurangi absorpsi dari fruktosa, yang mana kita tahu fruktosa itu kalau lihat jalur processingnya di dalam tubuh itu akan meningkatkan kadar purin juga gitu ya, yang kemudian akan degradasi menjadi suatu asam urat ya. Jadi makanya ini menjadi salah satu pertimbangan bahwa fokusnya sekarang tuh fruktosa tuh menjadi salah satu ini. Selain itu memang masih tetap seragam ya, makan makanan seafood tadi yang saya bilang, itu menjadi salah satu hal yang sebaiknya dihindari sih. Tapi kalau sayur justru kita rekomendasi untuk dimakannya. Jadi itu ada hal yang sedikit salah. Kalau susu itu conflicting juga. Jadi beberapa penelitian ada yang menyarankan untuk tidak dikonsumsi, tapi kalau kita lihat sih sebagian besar itu menyatakan boleh dikonsumsi tapi dengan moderat ya, artinya tidak boleh berlebihan ya, tapi secukupnya aja gitu. Ya saya rasa itu. Baik Dok, jadi makan yang secukupnya gitu Ya yang betul, dan mix ya, makanan yang tidak fokus pada satu jenis diet saja, tapi diet yang cukup kompleks ya, yang memang saling melengkapi nutrisinya satu sama lain sih. Baik Dok, saya kira sudah sangat jelas itu Iya. dijawabnya. Oke, kemudian ini mitos atau fakta ini Dok, mandi malam penyebab rematik apakah benar? Wah ini jelas mitos ya. Mitos. Kalau itu nggak ada sangkut pautnya kalau itu dengan Tidak ada sangkut arthritis gut ya. pautnya. Jadinya harus ada juga boleh mandi malam. Iya. Kemudian berikutnya Dok, mitos atau fakta lagi nih Dok, membunyikan sendi-sendi tangan kaki menyebabkan rematik atau tidak Dok? Oh ya, ini mungkin kita berbicara di luar praktisi kiropraktik ya. Kiropraktik itu kan dia sebenarnya ada teknik khusus ya, teknik yang bisa dipelajari secara benar-benar terstruktur ya, dengan memang instrukturnya juga, atau yang melakukan kiropraktik itu ada praktisi yang memang berkecimpung di bidangnya ya. Jadi bukan kita kretek-kretek sendiri ya. Dan itu kalau dari kita memang tidak menyarankan karena itu merusak ROM ya, range of movement dari persendian gitu. Dan
itu bisa memicu terjadinya suatu trauma pada persendiannya atau jaringan sinovium itu sendiri. Salah-salah bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan. Jadi disarankan untuk tidak melakukan itu sih. Oh, jadi tidak dianjurkan Iya, gitu betul. untuk mengkeretak-keretek sendi Iya, betul. bagi Sultan Agung yang suka keretak-keretek sendi. Iya, betul. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, Dok. Apakah benar, Dok, asam urat rematik tersebut lebih sering dialami oleh laki-laki daripada perempuan? Ya, somehow memang dari beberapa studi memang menunjukkan hal tersebut ya. Jadi secara studi epidemiologi itu memang laki-laki lebih banyak terkena daripada perempuan ya. Dan biasa perempuan itu mulai muncul ketika dia masuk masa menopause ya. Nah, masuk masa menopause itu kemudian risiko untuk mengalami arthritis goutnya meningkat. Kalau laki-laki sejak dia masuk masa puberti ya, artinya sudah mulai masuk masa usia 18 tahun ke atas, itu memang kadar asam uratnya dengan sendirinya naik. Asam urat pada anak-anak nggak ada yang pernah mengalami asam urat ya, gitu ya. Penyakit arthritis gout nggak ada karena memang kadar asam uratnya secara fisiologi itu memang sangat rendah sih, itu antara 1 sampai 3 mg desiliter. Beda sama usia-usia udah dewasa, dia dengan sendirinya naik. Jadi ada faktor hormonal juga nih, Dok, yang menyebabkan. Ya, memang ada faktor hormonal dan perlu diketahui juga asam urat itu bukan suatu hal yang tidak baik ya. Jadi asam urat itu masyarakat perlu tahu bahwa asam urat itu punya fungsi yang sangat penting dalam tubuh kita ya. Jadi dia tuh semacam housekeeping ya. Jadi dia menjaga tubuh kita tuh dengan baik, dia menjaga keseimbangan metabolisme juga sebenarnya ya. Dan yang perlu diketahui juga beberapa penelitian juga menunjukkan dia punya kemampuan sebagai secondary APC ya, atau kita sebut dengan antigen presenting cell ya. Jadi dia bisa mengenali berbagai patogen dalam tubuh. Jadi dia punya kemampuan tadi ya, punya kemampuan memboosting imunitas kita, dan kemudian juga dia punya kemampuan sebagai antioksidan ya, gitu, yang setara dengan asam ascorbat ya, gitu. Jadi beberapa penelitian menyampaikan itu, dan makanya disebutkan juga dari berbagai rekomendasi itu tidak boleh menurunkan kadar asam urat sampai di bawah 3 ya. Jadi hati-hati juga memberikan obat-obatan. Mungkin kadang-kadang masyarakat suka beli sendiri tuh, allopurinol beli sendiri misalnya gitu ya, tapi nggak pernah dievaluasi. Alhasil dia bisa turun sekali dan itu akan berkontribusi negatif buat tubuh pasien itu sendiri gitu. Banyak banget fungsinya padahal Iya, Dok ya. iya, betul. Sayangnya banyak yang beli sendiri Iya. jadi tidak terkontrol gitu. Iya. Baik, Dok. Kemudian ada yang menanyakan, Dok, orang tua saya sulit diajak kontrol rutin ke dokter spesialis. Biasanya minum rebusan daun, misal sirih. Menurut dokter, bagaimana rebusan daun atau jamu tersebut apakah bisa menyembuhkan rematik asam urat? Ya, ini mungkin saya tidak ada kompetensi untuk menjawab ini ya, karena ini biasanya di herbal medicine yang bisa menjawab hal tersebut ya. Tapi yang jelas kalau misalnya menyatakan minum-minuman itu bisa menyembuhkan atau tidak, tentunya kita kalau dari bidang kedokteran ada evidence based medicine ya, jadi kita perlu berdasarkan berbagai macam literatur ya. Tapi mungkin sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus yang bisa merekomendasikan minuman rebusan sirih itu menjadi salah satu alternatif terapi ya, gitu. Jadi masih kontroversial juga nggak ya, Dok? Ya, seperti itu. Oke, kemudian apakah penyakit rematik asam urat itu sebenarnya bisa disembuhkan total atau bisa diminimalisir saja, Dok? Ya, jadi memang kita sebutnya dikontrol ya. Jadi terkontrol, jadi tergantung targetnya seperti apa. Kalau misalnya seseorang sudah mengalami asam urat ya, udah lama, udah terbentuk topus ya, kemudian sendi-sendinya udah membesar gitu ya, bulat-bulat gitu, ya kan, terus ada penumpukan kristal asam urat di persendiannya, itu memang target kita lebih agresif ya. Jadi kita kejar sampai 5 asam uratnya ya, 5 mg per desiliter. Kalau misalnya tidak ada topus biasanya target di bawah 6, tapi di atas 3 sih gitu. Ya, jadi jangan terlalu rendah, jangan juga terlalu tinggi gitu. Jadi harus terkontrol. Ya, kontrol betul. rutin itu faktor utama. Betul, karena ya, memang komplikasinya banyak ya. Jadi asam urat itu tidak cuma masalah sendi aja, tapi asam urat yang meningkat ya, arthritis gout ya, itu ada deposisi atau penumpukan kristal asam urat itu tidak cuma di sendi, bisa di ginjal juga. Nah, itu yang kadang-kadang tidak ada gejala sampai memang terjadi penumpukan kristal asam urat yang cukup banyak di ginjal sampai menyebabkan gangguan atau penurunan fungsi ginjal yang signifikan ya gitu.
Baik dok, kemudian pencegahan apa sih dok yang dapat dilakukan untuk menghindari rematik asam urat tersebut? Misalnya seperti olahraga yang seperti apa yang dianjurkan atau pola hidup yang seperti apa? Ya memang pada dasarnya ya sama ya. Jadi kalau misal kita pola hidup seimbang yang paling saat ini memang diupayakan untuk kita kerjakannya. Jadi diet seimbang gitu ya. Cukup karbohidrat, cukup protein ya, dan kemudian juga lemak juga tetap ini, dan sekarang lagi di push untuk kita bisa konsumsi fiber yang cukup baik ya, karena memang penelitiannya cukup banyak menunjukkan bahwa fiber itu cukup bagus, terutama di kasus ini juga kasus arthritis gout itu juga dipromosikan untuk kita selalu konsumsi secara cukup serat ya. Untuk olahraga menyesuaikan, jadi menyesuaikan tuh selama sendinya tidak ada gangguan, berat badannya tidak berlebihan ya, tentu kita bisa melakukan olahraga yang pilihan cukup banyak. Tapi kalau misalnya sudah ada gangguan sendi, kemudian berat badannya cukup berat, tentunya kita tidak bisa lakukan aktivitas atau olahraga yang intensitasnya tinggi ya, misalnya akan menyebabkan benturan di sendi lebih tinggi ya, misalnya seperti olahraga high impact itu seperti misalnya main futsal ya mungkin, atau bulu tangkis ya. Nah, itu sebaiknya dihindarin. Justru olahraga yang paling aman tuh biasanya semi akuatik ya, biasanya kayak berenang, kemudian bersepeda gitu. Paling itu sih. Banyak nih sepeda ya dok. Iya betul. Dan yang diutamakan nutrisi seimbang dan makanan tinggi serat seperti sayur-sayuran ya dok ya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan, alhamdulillah sudah terjawab semua dok, dan saya kira sudah terjawab dengan sangat baik dan sangat jelas. Kemudian dari Dokter Dimas sendiri, apakah ada closing statement nih dok yang mau disampaikan pada sahabat Sultan kali ini? Ya mungkin buat sahabat Sultan ya, sebaiknya ya kita dengan globalisasi seperti ini, artinya kita bisa akses makanan yang cukup banyak, kemudian kemudahan akses untuk makanan-makanan yang bisa meningkatkan kadar asam urat nih, misalnya makanan manis, kemudian produk-produk seafood yang sekarang cukup bermacam-macam ya. Nah itu juga harus menjadi perhatian, apalagi kalau misalnya orang tuanya punya kecenderungan atau punya riwayat asam urat ya, penyakit asam urat, arthritis gout, tentu harus punya waktu lah ya, atau menyempatkan untuk memeriksa kadar asam uratnya. Paling tidak itu bisa menjadi salah satu acuan buat kita, kira-kira kita bisa memprediksi nih nanti kemungkinan resikonya ada nggak sih mengidap penyakit arthritis gout gitu ya. Dan kalaupun sudah ya, saya sih pesannya jangan membeli obat-obatan secara mandiri ya, tanpa konsultasi dokter terlebih dahulu. Seringkali saya melihat pasien-pasien dengan mudahnya membeli obat-obatan buat menurunkan asam urat ya, mungkin dari tetangganya minum aja nih allopurinol misalnya gitu, padahal allopurinol punya side effect yang enggak sepele ya gitu. Jadi tentunya harus dikomunikasikan dosisnya berapa, itu enggak sembarangan ya, karena memang tiap orang berbeda dan harus disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Misalnya kalau dia ada gangguan ginjal, dia nggak boleh pakai allopurinol dengan dosis yang berlebihan ya. Jadi di situ harus konsultasi lah dulu dengan dokter untuk memulai pengobatan ini, dan menyeimbangkan juga dengan diet yang lebih sehat. Saya rasa sih itu. Sangat jelas sekali dok. Iya. Kemudian jadi orang-orang harus rutin kontrol sebenarnya ya dok ya. Iya benar. Akan lebih baik. Baik, terima kasih Dokter Dimas. Sama-sama. Telah mengisi program My Dokter kali ini di Sultan Podcast. Semoga apa yang telah kita diskusikan dapat bermanfaat untuk semua sahabat Sultan semua. Semoga sehat selalu. Bila sahabat Sultan ingin konsultasi langsung dengan Dokter Dimas, dipersilakan untuk datang ke Poliklinik Penyakit Dalam ya dok. Betul. Ya saya tunggu ya sahabat Sultan buat kontrol. Demikian podcast kita kali ini dengan saya Dr. Adelia dan Dr. Dimas pamit undur diri, sampai bertemu di podcast selanjutnya hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.